Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana bi'ulumil ulama'il 'amilin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi tahirin wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa liman tabi'ahu hatta ila yaumiddin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Bismillahi ma sya Allah la yasukul khaira illallah. Bismillahi ma sya Allah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya Allah la haula wa la quwwata illa billah. Yang dirahmati Allah dan yang kami muliakan, para alim, para ulama, para kiai, para tuan-tuan guru, seluruh pengurus Masjid At-Taubah Jalan Raya Ngabang, Wakapolres Kabupaten Landak, Komisaris Polisi Syaiful, kemudian para teman-teman dari Tentara Nasional Indonesia. Terima kasih Mas Yanto yang sudah bersusah payah dengan seluruh jamaah. Bu, Ibu sudah ngantuk. Kalau sudah ngantuk nggak apa-apa, nggak apa-apa. Malah saya lebih senang kalau Ibu sambil tidur di situ. Sekuat apapun manusia merencanakan, Mas Yanto, sehebat apapun manusia mengupayakan, semuanya dibatasi oleh Allah. Nabi Allah Daud pernah berkata, ana urid wa anta turid wallahu fa'alul lima yurid. Saya punya keinginan, para ibu dan jamaah juga punya keinginan, panitia juga punya keinginan. Keinginan yang pertama, acaranya sukses. Dan di samping itu berdoa sama Allah, mudah-mudahan gak hujan. Ini bukan salah hujan, Ibu. Ini salah panitia. Salah panitia. Kenapa gak menghubungi saya dari awal? Kan bisa satu paket, Ibu, sama pawang hujannya gitu loh. Gak usah sedih. Karena kalau bagi Allah itu perkara mudah. Sulit bagi makhluk, mudah bagi Allah. Baik bagi makhluk belum tentu baik bagi Allah. Tapi apa yang baik bagi Allah itu pasti terbaik bagi hamba-hambanya. Niatnya panitia lancar, gak ada hujan, gak ada halangan. Dari awal sudah ikhtiar. Tapi ternyata Allah cukup berkata, Allah cukup berfirman, idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ya kalau memang mau hujan ya hujan aja. Ada yang salah? Enggak juga. Cuma memang panitianya kurang cepat. Boleh saya berdiri, Bu? Udah capek saya dari Pontianak ini. Ini panitia Ngabang ini luar biasa, Ibu. 4 jam perjalanan dari kampung saya, dari Pontianak, saya sudah nahan-nahan gak makan, dengan harapan panitia nyiapin makan. Dilalah nyampe ke sini malah air semua ini.
Ini pertanyaannya sama panitia, ceramah apa yang sampai sambil makan, Mas? Ini biar bagus di foto, Mas, ya. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allah sudah berfirman, ini kabar gembira untuk kita. Rezeki paling halal itu di dunia air hujan. Rezeki di dunia paling barokah itu air hujan. Karena itu langsung Allah turunkan dari langit tanpa penghalang dari makhluk. Allah sebutkan wa anzala minas sama'i ma'am mubarakah fa ahya bihil arda ba'da mautiha. Allah sebutkan dalam Al-Quran, kan kami turunkan air dari langit. Air ini barokah. Air ini langsung dari Gusti Allah. Insya Allah malam ini yang hadir di masjid yang mulia ini, saksi kita adalah malaikat-malaikat Allah yang turun bersama turunnya hujan, bahwa rahmat Allah turun sejumlah air hujan yang Allah turunkan malam hari ini. Yang kedua, ini untuk panitia Mas Yanto, kalau mau buat acara 1 bulan sebelumnya kasih tahu saya. Pawang hujan, Mas, harga bisa nego. Nggih, saya itu Pak Saiful. Kalau yang gerimis 200.000. Ya kalau deras kayak gini 50 nggak apa-apa, Mas. Kalau terang, wah 1 juta dong. Gini loh Pak, hujan ini rahmat Allah, enggak hujan nikmat Allah. Yang hadir malam ini insya Allah badannya sehat walafiat. Ya soal masuk angin itu penyakit bawaan. Malam ini kita sedang diingatkan oleh Allah bahwa nikmat Allah kepada hamba-hambanya itu tidak terbatas. Nikmat yang paling mahal adalah kesehatan yang Allah titipkan dalam diri kita. Coba ibu, mending uangnya 100.000 sehat, ya, mending uangnya 100.000 sehat, atau Pak Kapolres dulu, Pak Waka, mending uang 100.000 sehat atau 1 miliar sakit-sakitan? 100.000 sehat, serius? Nah Bu, mending 100.000 sehat atau 1 miliar sakit-sakitan? 100.000 sehat. Baik, kalau begitu mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan uang kita tidak lebih dari 100.000. Yang penting sehat toh Mas. Ya kalau manusia suruh pilih Mas Saiful, Pak Wakapolres, kalau Pak TNI suruh milih apakah hidup miskin atau kaya, jawabannya sama. Yang hadir malam ini nih, bahkan Simbah, nggih, asmai panjenengane pun sinten? Nggih, Mbah J Sulasi. Nah, iyalah terserah itulah. Mbak kalau suruh milih jadi orang kaya apa jadi orang miskin? Hah? Buat apa Mbak? Mbak punya uang banyak nggak bisa bawa mobil coba. Bu, mending miskin apa kaya? Mata duitan lu ah. Main kaya-kaya aja ini. Manusia itu seluruh dunia nggak boleh membantah, maunya kaya. Sing ngendikan sinten? Kanjeng Rasul. Yang ngomong siapa? Ini orang Landak banyak orang Melayu kan? Ada orang Melayu ke? Banyak. Rasulullah sudah menyatakan lau kana libni adam wadiyan min malin labtagha thalithan ma yamlau jawfa ibni adam illa turab. Seandainya manusia itu Allah berikan harta 2 lembah, ngabang selesai punya ibu, ditambah dengan mempawah, dikasih sama ibu, cukup? Enggak.
Cukup nggak? Nggak bakal cukup. Contoh paling mudah, Pak Wakapolres, wah pangkatnya bagus, di jajaran kepolisian di Landa ini beliau nomor 2, pangkat kompol, sebentar lagi AKBP. Amin. Jangan main amin gitu bang. Di dunia ini nggak ada yang gratis bang. Oh Allah, ini guyon saja Mas Saiful. Ya kalau serius nggak apa-apa Mas. Lah teman-teman NU ini harus menjadi agen perubahan dan perdamaian bagi manusia. Karena saya juga sebagai pengurus Nahdlatul Ulama, teman-teman organisasi apapun, baik Muhammadiyah, Matla'ul Anwar, ataupun organisasi keagamaan apapun, yuk kita belajar bagaimana mensyukuri nikmat Allah yang ada. Nikmat kita malam ini sehat, bukan cuma sehat badan, tapi sehatnya hati. Sehatnya hati itu diawali dengan rasa syukur kepada Allah. Syukur kita kepada Allah yang paling utama adalah sujudmu kepada Allah. 17 rakaat solat kita dalam wajib. Solat wajib kita 5 waktu, belum termasuk salat muakkad ataupun salat sunnah yang lain, baik rawatib, ba'diyah dan qabliyah. Yang wajib saja kita salat sujud sama Allah 17 kali, 17 rakaat. Di samping itu, di dalam setiap salat kita mesti baca Fatihah. Karena katakan yang Rasul, la salata illa bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat seseorang kalau tidak membaca tidak membaca Fatihah. Nah, di dalam Fatihah ada ayat yang selalu kita baca, kita ulang 17 kali dalam salat. Ihdinas siratal mustaqim. Kita minta kepada Allah, kita berharap, kita bermunajat kepada Allah agar kita ini ditunjuki jalan yang lurus. Jalannya siapa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita hanya berharap petunjuk dari Allah agar hati kita sehat, pikiran kita sehat, jasad kita sehat, badan kita sehat, semuanya sehat. Karena sehatnya pikiran, sehatnya hati, insya Allah akan memudahkan kita untuk berbuat baik. Walaupun badannya sehat tapi hatinya nggak sehat, penyakitan. Kalau penyakit fisik bisa diobati, datang ke dokter, tapi bagaimana kalau hatimu yang sakit? Di dunia ini tidak ada dokter yang mampu mengobati sakit hati. Halo ibu, halo, pernah sakit hati? Sama siapa? Suami? Mana suamimu? Pak, halo bapak, pernah dimarahin istri? Pernah dimarahin istri? Positif dia dendam sama istrinya. Yang namanya manusia, yang masalah itu sakit hatinya pak. Tapi kalau orang itu senantiasa bersyukur kepada Allah, menjadikan sehatnya itu nikmat ibadah kepada Allah, mau seperti apapun keadaannya, mau seperti apapun istrinya, mau seperti apapun suaminya, mau seperti apapun kondisi ekonomi yang tengah dihadapinya, dia tidak pernah mengeluh, melainkan dia hanya kembali kepada Allah. Wa basyyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampaikan kabar ini ya Rasulullah Muhammad kepada siapa? Orang-orang yang sabar. Siapa orang yang sabar? Alladzina idza asabathum musibah, ketika dirinya didatangkan musibah oleh Allah, sakitnya, fikirannya yang kalut, ekonominya yang lemah, harta yang masih belum banyak, anak yang belum salih, istri yang belum salihah, suami yang belum salih, dia berkata kepada Allah,
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya milik Allah. Apa yang saya punya hanya milik Allah. Harta yang saya pakai semuanya milik Allah. Jabatan yang saya emban semuanya milik Allah. Kalau memang Allah mau, kapanpun, dimanapun, dan di saat seperti apapun, Allah berhak untuk mengambil apa yang telah Allah titipkan untuk saya. Cukup bersyukur saja. Ketika engkau jadi orang sukses, bersyukurlah. Tetapi saat sukses itu belum datang, bersabarlah. Di saat engkau kaya, bersyukurlah. Tapi di saat kemiskinan datang, bersabarlah. Sebab hidup ini hanyalah sebuah permainan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, kata Allah. Tidak ada lain kehidupan ini melainkan hanya sekedar perhiasan yang menipumu. Pagi sehat, sore bisa sakit. Malam ini sehat, besok pagi masuk angin. Halo Ibu. Baik. Boleh saya minum? Banyak minuman gak ada yang nyuruh dari tadi ini. Lah pripun tuh Mas Yanto? Masa nyiapin minum malah gak dipersilakan ini. Mau nggak mau gini Mas, gini Mas, ini ngomong-ngomong soal hujan, mulai tahun depan kalau ada acara kayak gini, ya kalau mau disebut ijazah umum ya ijazah umum ini. Mulai tahun depan setiap acara mau dimulai baca tabat. Jangan banyak-banyak, 41 kali. Tapi dengerin dulu, jangan main baca-baca aja. Ada kaifiyahnya juga, ada caranya. Allahumma sholli ala Muhammad. Minum dulu ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Suatu hari sekitar tahun 2013 ada tetangga saya datang ke rumah Mas Yanto. Ceritanya si Mbah ini mau nikahkan cucunya. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Pripun sih Mbah? Ano Pak Yai, kulo badhe matur, saya mau nyampaikan sesuatu buat Pak Kiai. Monggo, ada apa? Hari Ahad ini atau minggu ini saya nikahkan cucu di rumah. Oh nggih. Jam berapa? Insya Allah jam 12, jam 10 siap, insya Allah kulo hadir. Cerita-cerita lama-lama pamit pulang, balik lagi. Ada apa lagi Mbah? Anu Pak Yayi, ini kan musim hujan. Oh, saya udah curiga ini Mas Yanto. Ini pasti satu paket ini. Nggih, boten napa-napa, insyaallah kula anu. Kenapa, Mbak? Bisa nggak anu hujan? Oh, ngusir hujan nggak bisa. Nggak ada doanya. Ya anu Pak Yayi, pandai-pandai Pak Yayi lah sama Allah katanya kan. Dalam hati saya, ya Allah, Simbah ini. Ya mau dibantah gimana toh Pak? Tapi di samping itu kan ada motif ekonomi juga sayanya. Wah ini proyek besar ini. Tapi saya juga nggak mau kecolongan toh Pak. Kalau nanti saya baca sendiri, kalau hujan gimana? Otomatis mereka meragukan kewalian saya. Ini kan cerita mawon Pak. Tapi saya itu kejadiannya tahun 2013 nih. Akhirnya saya bilang begini, serius Mbah, saya nggak ada satu zikir atau satu amalan yang Mbah maksud. Tapi kalau Mbah mau baca sendiri, nah ini kuncinya. Nah ini untuk para calon-calon ini. Ini terutama yang nabuh ini, calon-calon garangan-garangan ini. Nggak, jangan marah-marah. Saya bilang gini, Mbah baca sendiri. Berapa bacanya Pak Kiai? Enggak banyak, 41 kali saja. 41. Kapan dibacanya? Nanti pulang dari sini sampai acara. Baik, apa yang mau saya baca?
Saya bilang baca Tabbat. Dia terburu-buru pulang. Siap Pak Kiai, saya baca. Dia nggak nanya Tabbatnya sampai seperti apa. Maksud saya itu sampai di mana? Tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sampai selesai. Lah si mbah ini pulang Pak, main pulang aja. Saya bingung kemana si mbah. Nje Kiai kula matur suwun nggih, katanya. Pulang dia. Setelah acara selesai Pak, jam 12 siang sampai jam 12 malam hujan nggak berhenti. Jangankan tamu yang datang Bu, kodok aja mati berenang malam itu Bu. Besok paginya datang ke rumah marah-marah. Wah ini Mbah Yayi ini nggak bener. Astagfirullahaladzim, udah dikasih doa malah dibilang nggak bener. Gimana Mbak? Ini kok malah hujan? Dari jam 12 siang sampai pas 12 malam gak berhenti hujannya. Tamunya nggak ada yang satu datang. Saya jawab, Mbak, bukan salahnya saya. Saya cuma mau nanya sama Mbah, pesan saya sudah diamalkan belum? Sampun. Sudah dibaca belum? Sampun. Sudah dibaca. Apa yang sampean baca? Pesan Pak Kiai kan baca Tabbat terus. Saya baca Tabbat 41 kali Pak Kiai. Ya Allah sih Mbah. Makanya Mbah, mendengar sesuatu itu yang jelas, memahami agama jangan sepotong-sepotong. Kalau memahaminya sepotong tidak lengkap, kecenderungannya nyalahin orang. Bentar-bentar bid'ah, bentar-bentar syirik, bentar-bentar kafir, bentar-bentar neraka. Ya kalau yang masuk surga cuma golonganmu, positif surga sepi. Ini kan ada sekarang Pak. Mohon maaf saya tidak sedang membela diri. Hati-hati, hati-hati berkalam. Apalagi itu menyangkut hukum yang sifatnya ikhtilaf. Maulid Nabi itu bukan akidah. Maulid Nabi niki positif, bukan syariah. Tapi maulid Nabi ini bagian mahabbah, dan itu sifat akhlak umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini masalah cinta Ibu. Cinta kepada siapa? Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah membawa risalah agama Allah, menyampaikan Islam kepada umatnya. Kita tidak bertemu dengan Rasulullah, kita cuma bertemu dengan para ulama, para kiai, sampai nanti ketemu pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kan sederhana soal cinta, tapi rumit. Maka Pak Kapolres izin bertanya Pak Wakap. Pak Wakapolres pernah jatuh cinta? Hah? Sering. Laki-laki macam apa dia ini? Orang jatuh cinta itu ada dalilnya enggak? Ada dalilnya orang jatuh cinta? Enggak ada Pak. Yang namanya cinta ya cinta aja, senang karena merasa dan melihat sesuatu. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidup-hidupkan sunnahku. Apa sunnah Nabi? Silaturahim. Yang kedua thalabul ilm, menuntut ilmu. Yang ketiga sunnah Nabi adalah bersalawat. Allah menyebutkan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat itu sunnah. Di dalam salat
baca salawat itu rukun. Kalau ibu sholat nggak baca salawat, rukunnya kurang, berarti sholatnya batal secara fikih. Di luar sholat membaca salawat adalah sunnah muakkadah, sunnah yang dikuatkan. Orang berdoa tidak membaca salawat, doanya ditolak. Maka setelah alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, langsung baca salawat Allahumma salli ala Muhammad, atau ditambah boleh Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pak Ustadz, kenapa pakai Sayyidina? Jelasin pelan-pelan nih. Di sini kalau ceramah berapa menit biasanya? Berapa? 2 jam. Serius 2 jam? Wabillahi taufik wal hidayah. Sudah jauh-jauh dari Pontianak ceramah 2 jam lagi. Mas Yanto, matur sembah nuwun nggih. Ini kedua kali. Mudah-mudahan nggak sampai 3 kali, Mas. Sebelum kita sholawatan, malaikat sholawatan. Sebelum malaikat sholawatan, Gusti Allah terlebih dahulu yang sholawatan. Kapan sholawatannya Gusti Allah? Dari zaman awal sebelum kita ini lahir. Dari zaman awal Allah sudah menyebutkan innallaha wa malaikatahu. Allah sudah menyatakan dengan kesungguhannya bahwa Allah dan malaikatnya itu terlebih dahulu sudah bersalawat kepada Rasulullah. Maksudnya apa? Allah sudah memuliakan hambanya, kekasihnya yang menjadi manusia terbaik, nabi terbaik, rasul terbaik, yang membawa risalah kenabian, penutup para nabi dan para rasul. Maka baca salawat itu sunnah muakkadah. Nah sekarang Ustaz, kenapa ada sampean baca Sayyidina? Kata Sayyidina itu arti sederhananya junjungan kami. Kok bisa? Iya, Rasulullah boleh dipuji Ustaz, tapi jangan berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan namanya ghulu. Oh ya? Dari mana Anda berkata seperti itu? Yang memuji Nabi biasa aja. Siap, saya bisa paham itu. Tapi lebih berlebih-lebihan mana sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mencintai Nabi atau kita? Cinta kita tidak seberapa, Bu. Cinta kita kepada Nabi gak ada ujung kuku. Bahkan seperti debu yang terbang, enggak. Sahabat, apa yang kita korbankan untuk Nabi? Enggak banyak. Yang dikorbankan oleh sahabat nyawa. Nyawa taruhan sahabat. Kok kita disebut berlebih-lebihan? Yang kedua, silakan buka dalam Sahih Muslim, kecuali memang Anda enggak baca kitab hadis. Yang ngaji itu yang benar. Ustadz kok ngegas ceramahnya? Ya karena saya lapar. Makanya jangan lama-lama ini. Tadi juga panitia sudah colek, izin Kiai jangan lama-lama. Kok bisa Mas? Lapar juga Kiai. Aman dia bilang. Ceramahnya 20 menit selesai Mas. Paham gak? Paham bukan urusan saya. Allahumma sholli ala Muhammad. Dari mana ceritanya sahabat disebut ghulu? Kanjeng Rasul kalau potong rambut dikerubungi oleh sahabat. Rambutnya Nabi tidak ada satu lembar pun yang terjatuh karena sudah ditunggu, diambil oleh sahabat. Yang kedua, yang ketiga, kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saya jelasin, buka Sahih Muslim, buka Sahih Bukhari, buka Sunan Tirmidzi, buka kitab Kutubus Sittah. Kalau nggak ketemu Musnad, nggak ketemu di Musnad, Mustadrak, nggak ketemu Mustadrak, Tabaqat. Apa yang dilakukan oleh sahabat? Kalau Nabi meludah,
Sahabat itu rebutan. Sebab kalau ludahnya Nabi menyentuh bumi, bahaya. Sahabat rebutan. Ada yang mengusapkan ke badan, ada yang diusap ke wajah. Dan Nabi melihat itu, tapi Nabi tidak melarangnya. Coba Mas Yanto meludah. Ikan satu kolam pingsan, Bu. Apakah sahabat disebut hulu, berlebihan? Enggak. Masa pengajian seperti ini disebut hulu? Dan ini tidak seberapa dibandingkan dengan cintanya sahabat. Terus yang keempat, ada sahabat setiap kali mau berperang membawa panahnya. Setiap mau berperang memegang panahnya, wudhu dulu. Sahabat yang lain bingung, kenapa kamu wudhu? Kan gak ada ajaran Nabi ngambil panah tapi kemudian wudhu dulu. Apa jawabannya? Panah ini panah biasa, tapi panah ini pernah dipegang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka rasanya su'ul adab, tidak beretika kalau saya memegangnya tanpa berwudhu dulu. Kenapa? Karena Rasulullah bukan manusia seperti kita. Dia adalah pilihan Allah. Dia adalah kekasih Allah. Dia adalah makhluk yang paling mencintai dan dicintai oleh Allah. Apakah tidak layak aku ini sebagai orang yang mencintai Rasulullah kemudian berbuat baik walaupun hanya seperti ini? Kita bermaulid malam ini, temanya apa ini? Meneladani akhlak dan meningkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas bagaimana cara mencintai? Yang pakai ilmu. Maka malam ini kita ngaji, walaupun sebentar nggak apa-apa ya. Walaupun sebentar nggak apa-apa, Bu ya. Ya. Berarti waktu saya sekitar 3 menit lagi selesai. Belum. Bapak pikir saya nggak punya istri apa? Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Cuma nggak bilang gini saja Quran itu. Wahai jamaah Masjid At-Taubah, wahai Pak Wakapolres, cuma nggak gitu aja Pak. Wahai Pak Yanto tentara, cuma tidak begitu saja. Quran berkata, in kuntum tuhibbunallah, kalau memang engkau mencintai Allah yang menciptakanmu, yang menghidupkanmu, yang menjamin rezekimu. Bahkan ketika engkau sakit, Allah yang memberikan obatnya. Wasilahnya hanya dokter atau obat. Apa kata Allah? Fattabi'uni, jawaban Nabi, ikutilah aku. Maksudnya ikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatnya ikut Nabi, walaupun pasti salatnya tidak sama dengan sifat salat Nabi. Kita tidak pernah melihat Nabi, tapi ucapan Nabi, sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Yang jelas kita tidak pernah menyaksikan Nabi salat. Yang menyaksikan Nabi salat adalah sahabat. Sahabat menuliskan amal perbuatan Nabi, maka ucapan Nabi disebut sunnah qauliyah, perbuatan Nabi disebut sunnah fi'liyah, ketetapan Nabi disebut sunnah takririyah. Sahabat menulis, sahabat menyebutkan hadisnya, didengarkan oleh murid sahabat yang disebut tabi'in. Tabi'in wafat, punya murid namanya tabi'ut tabi'in. Tabi'ut tabi'in wafat,
terus kepada ulama-ulama setelahnya, termasuk kepada kiai yang ada di kampung ini, ustadz yang ada di kampung ini adalah penerus perjuangan Nabi. Nabi pernah bersabda, in al ulama warathatul anbiya, innal ulama'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman, innama warathul ilma, faman akhadahu faqad akhada bihadzin wafir. Ulama itu pewarisnya para nabi. Nabi tidak meninggalkan harta, Nabi tidak meninggalkan uang, Nabi tidak meninggalkan jabatan, Nabi tidak meninggalkan kekuasaan. Nabi hanya meninggalkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan, barang siapa yang mengambilnya, maka sesungguhnya dia adalah orang yang beruntung. Ilmu itu banyak, menyangkut hubungan kita dengan Allah. Pentauhidan kita kepada Allah disebut dengan tauhid. Sementara yang menyangkut undang-undang dan syariah disebut dengan hukum syariah. Yang menyangkut amaliyah, hal-hal yang termasuk muasyarah, diatur dalam kehidupan umat Islam. Maka ilmu itu penting. Ilmu tidak bisa belajar sendiri tanpa datang kepada ahlinya. Kalau mau jadi polisi harus tahu jadi ilmu polisi, mau jadi tentara harus paham tentang tentara, mau jadi ustadz harus paham ilmu agama, mau jadi guru harus paham ilmu menjadi guru, mau jadi pedagang harus tahu ilmu dagang. Maka Rasulullah menyebutkan talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin, menuntut ilmu wajib bagi laki-laki dan perempuan, fardu ain bukan fardu kifayah. Soal pinter, soal alim itu urusan belakang, yang penting belajar. Tapi belajar harus lengkap, jangan belajar sepotong-sepotong. Ujung-ujungnya nyalahin orang yang paling benar dirinya sendiri. Paham? Sudah paham? Sudah paham belum? Sudah. Alhamdulillah. Kalau begitu, mari kita tutup dengan doa. Capek sebenarnya saya ini. 4 jam perjalanan, Mas. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Maka kemudian di belakang hari, Imam Syafi'i pernah menyatakan, man aradad dunya. Terjadi perdebatan, tapi kalau bilang ini hadis, tidak ditemukan dalam kitab hadis yang muktabar. Tapi ulama lebih sepakat kalau kalimat ini adalah ucapan Sufyan Ats-Tsauri, atau setidaknya ucapan Imam Syafi'i, atau mungkin dinukil oleh Imam Nawawi dari ucapan ulama-ulama sebelumnya. Apa ucapan ulama kita? Man aradad dunya fa alaihi bil ilmi. Sering dibilang hadis, tapi tidak bisa disebut hadis, Pak, karena gagal. Man aradad dunya fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang inginkan dunia, hendak dia punya ilmu. Wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin akhirat, hendaknya punya ilmu. Wa man aradahuma fa alaihi bil ilm. Barang siapa yang menghendaki keduanya, hendak semuanya dengan dasar ilmu. Maka malam ini walaupun sebentar, dalam suasana kondisi yang hujan, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita, rasa cinta kita kepada Allah dan rasa cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita kelak diakui sebagai umatnya Nabi, berkumpul bersama Nabi, mendapatkan syafaat Nabi, dan masuk surganya Allah atas syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mencintai Nabi itu dengan cara yang indah dan mudah. Selain sholat yang berbentuk ibadah, yang berikutnya amaliyahnya. Ada yang pedagangin? Ada yang pedagang? Nggak ada yang pedagang. Ada yang petani? Ada yang petani? Pedagang bukan, petani bukan. Jadi kerjanya apa? Iya? Pengangguran. Keren. Pengangguran tapi banyak duitnya. Ini pertanyaan. Nganggur tapi banyak duitnya. Positif ini.
jual beli tuyul ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ibu pasti punya tetangga. Punya tetangga? Baik. Kalau tetangganya baik, apa balasan ibu? Baik ya. Kalau tetangganya jahat, didoain baik. Hah? Tetangga jahat, balasan ibu apa? Jahat juga. Yakin? Allah, kayamu itu loh. Nih, para ustadz, para kiai di belakang gua, Mas Banser nih, Mas Kosim, Mas Kosim. Kalau ada yang membulimu sebagai anggota Banser, apa jawaban sampean? Siap? Oh gitu aja ya. Sabar ya. Sabar. Itu kalau sekali. Acamane kalau 2 kali. Tiba-tiba kemudian Banser lagi jaga depan masjid. Yang namanya orang kan biasa, Pak. Enggak semua orang suka kita, tapi tidak semuanya benci kita. Mau seperti apapun baiknya kita, tapi kalau memang di hati dia jahat, tetap aja kita dipandang buruk. Ibu rajin datang ke masjid sekalipun, pasti diomongin orang. Tuh tengok tuh, lihat tuh, yang bajunya itu, yang bajunya ungu itu. Ada yang baju ungu ya? Oh, nggak kelihatan tadi Mbak. Ngapunten Mbak nggih. Saya itu nih. Coba lihat yang baju ungu, kenapa? Pura-pura rajin dia. Padahal dijawab sama yang ungu, nggak apa-apa, cukup Allah balasnya. Apa kata yang ungu? Ya Allah, mudah-mudahan hidup melarat seumur hidup ya Allah. Kalau ada orang yang berbuat baik, kita balas baik, biasa Mbak. Pak Kapolres, kalau ada orang jahat sama Kapolres, apa balasan Kapolres? Hah? Positif. Cetek, silakan ikut kami ke kantor. Kapolres punya jabatan, punya kuasa. Secara hukum memang benar. Tapi kan Nabi selalu memaafkan orang yang menyakitinya, walaupun orang itu belum minta maaf. Ibu punya tetangga, tetangga baik, ibu bisa balas baik. Tapi bisakah ibu membalas orang yang jahat dengan kebaikan? Bisa enggak? Enggak bisa. Coba ibu-ibu, ibu, apakah suamimu pernah menyakitimu? Jangan nak bohong di masjid ya. Doakan miskin nanti kan saya nih. Suamimu pernah nyakitin nggak? Ya udah bapak-bapak, Pak, pernah disakiti sama istri? Wah, ngeri jawabannya kompak. Pernah. Apakah mau memaafkan istri? Ibu-ibu, kapan terakhir minta maaf sama suami? Lebaran. Istri macam apa kau nih? Kapolres, Pak Kapolres, pernah buat salah sama istri? Pernah bersalah sama istri? Salahmu apa? Salah kata nih kalau orang salah kita maafkan, itu akhlak Nabi. Sifat Nabi itu pemaaf. Sifat Nabi itu bukan pendendam. Maka Allah mengajarkan satu doa, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu
Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allah mengajarkan doa yang indah. Orang-orang yang setelah mereka berkata kepada Allah, ya Allah, ampuni saudara-saudara kami yang mendahului kami dalam keadaan iman. Jangan kau jadikan hati kami penyakit ghil. Apa penyakit ghil? Penyakit ghil itu unek-unek, selalu melihat orang dengan kesalahan, tidak pernah melihat orang itu baik. Yang dianggap baik cuma dirinya. Orang lain disebut salah, yang paling betul dirinya. Itu ghil. Kalau orang beriman kepada Allah melihat orang yang beriman lainnya itu dengan pandangan kasih sayang. Jangan melihat saudaramu dengan kebencian. Kalau saudaramu keliru, nasihati. Ini kan kadang-kadang hari ini Pak, apalagi media sosial. Saya kan penggiat media Pak. Selalu saya ingatkan satu hal. Kita berbeda dengan orang lain biasa. Kalau Allah mau, mohon maaf, kalau Allah mau seluruh makhluk ini beriman semuanya kepada Allah. Nggak usah nunggu besok, detik ini juga. Tapi kan Allah tidak menghendaki begitu. Ada yang beriman kepada Allah, ada yang enggak. Di tengah persoalan ini sesama beriman saling menyayangi, saling mengasihi, saling memberikan kasih sayang. Tapi bagi untuk mereka yang tidak beriman kepada Allah, kita hormati, kita hargai, karena itu pilihan iman. Islam melarang hal yang demikian Pak. Bermusuh karena iman dilarang. Walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Apakah, gini kata Allah, seandainya Allah mau seluruh makhluk ini beriman kepada Allah. Walau syaa rabbuka, jika Allah Tuhanmu itu mau, la amana man fil ardi kulluhum jami'a, seluruh bumi ini bisa beriman kepada Allah kalau Allah mau. Maka apakah kalian akan benci kepada mereka sampai mereka beriman kepada Allah? Gak penting. Imanmu rawat dengan baik. Gak usah jaga imannya orang. Jaga ibadahmu. Jangan jaga ibadah tetanggamu. Jaga akhlakmu. Tidak usah risaukan punya orang. Atas izin Allah, saya selalu minta kepada Allah, ya Allah, jangan sampai hati ini timbul rasa benci kepada orang lain, ya Allah. Atas dasar apa kita benci dengan tetangga kita? Apa karena tetangga kita banyak buah-buahannya nggak kebagi? Halo ibu-ibu. Halo, halo mak-mak. Mak-mak ini kan makhluk paling heboh di dunia Pak. Yang suka kali kasihan sama Polantas. Ada Mas Polantas ya. Ibu-ibu nih Mas, sen kanan belok kiri, masih untung Mas, besok belok ke atas dia Mas. Ditilang yang salah siapa? Polisi. Selamat pagi ibu. Selamat pagi. Ada apa Pak? Mohon izin ibu, ini ibu melanggar lampu lalu lintas. Oh, bukan salah saya Pak. Kok bisa? Salah Bapak. Kenapa ngelihat saya? Mas, Mas Polantas, izin Pak Maka. Saya mulai tahun 2017 itu sebagai Dai Kantipmas Polda Kalimantan Barat Mas. Beberapa hari yang lalu saya maulid akbar dengan Pak Kapolda, dan kemarin pagi saya dengan
di Kodam dengan Pak dengan Pangdam. Saya sampaikan fair-fairan, Pak. Izin Mas, nama sampean sudah saya sampaikan kemarin. Tapi masalahnya saya lupa dengan nomor sampean. Nomornya sampean berapa, Mas? Mau pindah dari sini, Mas? Mau pindah enggak? Tapi lagi enggak gratis, Mas. Lagi ini loh, Pak. Polisi, tentara, semuanya ini sebagai warga masyarakat yang sama, punya tugas dan kewajiban yang sama dengan kita, menjaga keutuhan bangsa walaupun caranya berbeda. Ibu-ibu, kalau besok halo Ibu, kalau ngerem pakai tangan, jangan pakai kaki. Rem tangan semua, kaki di bawah. Bagian lecet yang salah yang di sebelah. Pakai helm. Bapak-bapak yang biasa pakai peci nggak pakai helm, ditilang sama polisi. Saya pernah kejadian, Pak lalu Polantas. Saya malunya luar biasa, Pak. Saya terburu-buru pengajian pagi. Saya harus berangkat ke satu tempat, padahal yang saya ditunggu itu sama pejabat-pejabat Polri. Karena mobil saya mogok, bukan mogok karena macet, karena macet panjang, akhirnya saya pakai sepeda motor minta dijemput. Malunya luar biasa karena saya nggak pakai helm. Endilalah yang nilang saya nggak tahu kalau saya kiai. Simpang Gajah Mada. Saya ingat namanya, Pak. Mudah-mudahan bukan sampean. Saya ingat dulu. Oh bukan Mas, bukan Mas. Pinggir, pinggir Pak. Siap Komandan. Pinggir. Bapak ini pakai sarung, pakai jas rapi-rapi, tapi tidak patuh lalu lintas, pakai peci cuma. Waduh. Mau ngelawan salah, enggak dilawan. Saya mau ceramah depan jenderal. Dalam hati, tunggu pembalasan aku ya. Dibawa saya ke pos itu, Pak. Pak Haji mau kemana? Dalam hati, ya Allah, ampuni dia ya Allah. Dia nggak tahu kalau saya kiai ya Allah. Tapi walaupun kiai saya salah ya Allah. Bapak mau kemana? Enggak Pak, saya mau ke sini, ke Polda Pak. Ke Polda, jangan bohongin saya. Enggak Pak, serius saya mau ke Polda. Mau ngapain ke sana? Enggak Pak, pagi ini kan ada pengajian Maulid. Bapak sebagai apa? Tamu aja Pak. Saya sembunyiin dan tamu aja Pak. Oh iya. Diputer saya Pak, lama. Ya Allah, jam udah hampir. Ini jam 8 saya harus ceramah di Polda. Jam 7.40 saya masih di situ Pak. Akhirnya penyakit usil saya datang, Pak Polantas. Mudah-mudahan sampean nggak pernah nilang saya ya. Sakit sampean kalau nilang saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tolong jemput saya di pos Gajah Mada, depan Hotel Garuda. Siap Kiai. Izin Kiai, ada apa ini? Saya ditilang sama anggotamu. Bapak jangan main-main katanya kan. Kau yang jangan main-main. Bapak memang serius mau kemana? Sebentar ya, saya video call. Siapa Kiai, saya antar katanya. Nggak usah. Yang salah bukan sampean, saya ngaku salah. Apa susahnya ngaku salah? Betul nggak Bu? Betul nggak? Sama dengan ibu. Apa susahnya ngaku salah sama suami? Gengsi amat hidup. Minta maaf nggak mau, tiap hari minta duit. Allahumma sholli ala Muhammad. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah menyatakan, kalau kalian mencintaiku, mencintai nabimu, ikut nabimu, yuhibbukumullah,
Allah pasti mencintai kalian semuanya. Kalau Allah sudah cinta kepada kalian, walaupun setengah-tengah malam seperti ini, walaupun dalam kondisi sulit, karena kalian mencintai Allah dan Allah mencintai kalian, Allah jadikan kalian senang dalam kebaikan. Lihat, saya malam ini cemburu sama siapa? Sama si Mbah yang ada di sana itu. Yuswa ini pinten Mbah? Umurnya Mbah berapa? Nggih, yang di tengah nih kok. Enggak, Mbah. Nggih, panjenengan. Berapa? Masya Allah masih muda, 26 tahun Ibu. Berapa tadi? Oh 72, saya pikir 26. Sehat beliau. Kenapa datang? Sehat. Bukan cuma badannya yang sehat, hatinya sehat. Kita ini kan hidup dekat masjid. Pernah nggak kita ini menyiapkan diri untuk datang ke masjid? Kalau hati kita sudah cinta kepada Allah, cinta kepada agama Allah, cinta kepada kebaikan, datang ke masjid itu mudah. Jarak masjid itu bukan ukuran, tapi seberapa bahagianya kita dipanggil Allah. Kalau sholat itu yang harus ditumbuhkan cinta, bukan hanya sekedar kewajiban semata. Kalau hanya sekedar kewajiban selesai udah, nggak ada efek yang membekas. Sebagai seorang abdi negara, abdi rakyat, polisi harus timbul rasa cinta. Polisi hari ini kan tagline-nya kan milik masyarakat. Maka sebagai sahabat masyarakat, milik masyarakat, cintai masyarakat Anda, dan Anda akan dicintai oleh masyarakat. Mau kemana Pak? Oh hujan, berarti ngejar hujan Mas ya. Masya Allah hebat orang Landak ini Mas. Hujan aja dikejar. Polisi mencintai rakyat, rakyat mencintai polisi. Kalau sama mencintai, rakyatnya akan patuh kepada undang-undang dan aturan, dan polisinya juga enak mengayomi, melayani dan melindungi. Kita bisa tidur nyenyak ini kan karena ada polisi yang jaga Pak. Orang masih berpikir dua kali untuk melanggar hukum. Kita bisa enak di rumah, tenang-tenang saja, karena ada tentara yang menjaga teritorial. Maka bagaimana mungkin kita ini akan bersama-sama menjadikan bangsa ini baik kalau kita ini masing-masing jalannya. Sebagai bentuk terima kasih kami kepada seluruh abdi negara yang hadir malam ini, entah itu TNI, entah itu polisi, atau siapapun Anda, terima kasih bakti Anda, terima kasih pelayanan Anda terhadap masyarakat, bangsa dan negara, demi keutuhan kita bersama. Karena bangsa ini didirikan oleh orang-orang salih, didirikan oleh orang baik yang punya cita-cita besar untuk menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang adil, makmur dalam naungan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangsa ini lagi-lagi tidak kekurangan orang pintar dan hebat, tapi bangsa ini kekurangan orang baik Pak. Bangsa ini kekurangan orang solih. Maka kita berharap dan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Pak Wakapolres, anggota Polri khususnya yang ada di Polres Landak, dan teman-teman TNI, Allah jadikan orang salih dan orang-orang baik yang siap mengabdi bagi agama, bangsa dan negara. Jelas ini Pak. Untuk apa kita bermusuhan? Pertama, imanmu sama, Allah yang kamu sembah sama, salatmu sama, nabimu sama, Quran yang kamu baca sama. Untuk apa kita ribut terus? Mengajak bersatu, tapi yang dikedepankan perbedaan itu tidak mungkin akan terjadi. Kalau kita masing-masing, nggak mungkin bisa Pak. Yuk sesuai dengan tugas dan fungsi kita masing-masing. Malam ini kita bermaulid, kita teladani akhlak Nabi Muhammad SAW. Kalau polisinya meneladani akhlak Nabi, tentaranya meneladani akhlak Nabi, masyarakatnya sama meneladani akhlak Nabi, insya Allah bangsa ini akan menjadi bangsa yang Allah sebutkan dalam Quran sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dalam naungan ridha Allah, kemahripah loh Cinawi
toto tentrem kerto raharjo. Wah, aman Pak. Halo Pak Polisi, kalau ada orang yang membencimu gimana? Ada orang membencimu gimana? Biasa aja. Kalau ada orang yang meludahimu, seperti apa? Sabar. Sekali aja komandan. Allahumma sholli ala Muhammad. Sudah berapa jam had? Hah? 1 jam sampean bilang baru. Sampean tak paham. Sakit semua saya punya badan nih. 4 jam saya melengkong di mobil tuh Bu. Tapi untunglah saya punya istri yang baik. Istri saya itu perempuan paling cantik di dunia Ibu. Serius. Halo Bapak. Perempuan saya, istri saya itu wanita paling baik. Dia tidak pernah marah dengan saya. 26 tahun dan saya menikah. 26 tahun saya menikah dengan istri itu, Pak Ustadz. 26 tahun dia nggak pernah mengeluh soal belanja, nggak pernah. Uang ini nggak pernah minta. Bahkan uang belanja nggak pernah nanya. Serius Ustadz, nggak pernah. Kok bisa? ATM-nya sama dia semua. Bu, Ibu, besok kalau suami mau berangkat kerja, jangan lupa ambil wudhu, ambil sajadah sholat sunat, habis itu baca Quran. Suami udah berangkat, sebelum berangkat bilang sama suami, Mas silakan berangkat, ucapkan doa Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Cari rezeki yang halal walaupun sedikit, tidak apa-apa. Kan tenang hati suami. Sepanjang jalan suami berdoa, ya Allah, istriku sangat salihah ya Allah. Dia tidak menuntut apapun melainkan hanya mengharap aku pulang dalam keadaan sehat walafiat. Jangan kau berikan beban berlebihan kepada suamimu. Suamimu jangan ditekan dengan pikiran yang aneh-aneh. Ibu kan tidak pernah tahu seperti apa suami ibu susahnya mencari uang dan rezeki. Kadang suami ibu panas terik bedengkang kata orang Melayu, temehek-mehek dia cari duit, yang dipikirkan cuma satu, nampak bini aku balik ngamuk nanti ini. Halo ibu-ibu ngabang, ibu ngabang, kalau suami berangkat apa doa ibu? Ya Allah, banyakkan rezeki laki aku ya Allah, jangan sikit-sikit ya Allah, kalau perlu 2-3 gunung lah ya Allah. Bu, sedikit yang penting barokah. Maka pilihannya mending kaya tidak bahagia atau miskin bahagia? Apa? Kaya tidak bahagia atau miskin bahagia? Kaya bahagia? Pintar sekali. Ya serius, mending apakah miskin tapi bahagia atau kaya bahagia? Jangan pilih dua-duanya, pilih satu. Pasti ibu milih miskin bahagia. Miskin itu bukan jumlah. Miskin itu bukan jumlah. Sebab kaya juga bukan nominal. Kekayaan yang sesungguhnya itu di sini, dalam hati Pak. Dia selalu bersyukur kepada Allah, ya Allah, walaupun bulan ini penghasilan suamiku sedikit, tidak apa-apa, tapi keluargaku bahagia. Kok bisa bahagia? Syukurnya selalu bertambah. Syukur itu bisa datang karena selalu ridho atas ketetapan Allah. Teruslah berbuat baik, jangan lelah. Walaupun ketika baik ibu tidak dianggap baik. Baik tidak tergantung kepada penilaian orang, termasuk Mas Polisi. Mas Polisi jangan kecewa karena dinilai buruk oleh orang lain. Teruslah menjadi baik. Kalau kita berbuat baik hanya menunggu penilaian orang, kapan selesainya Mas? Enggak apa-apa. Bukan cuma sampean, saya juga. Saya selalu mengajak bagaimana bertoleransi. Toleransi itu ajaran Islam yang disebut dengan tasamuh.
lapang dada ketika perbedaan itu ada. Biar kita tenang mas menjalani hidup. Cukup kita ini menjadi hamba Allah yang baik dan selalu berbuat baik kepada orang lain. Kalau bukan Allah yang menolong kita malam ini, nggak mungkin datang kemari. Berarti sesungguhnya Allah sedang mencintai kita. Saya tidak perlu berlama-lama rasanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Rasulullah pernah mengatakan, idza ahabballahu qauman ibtalahum. Kalau Allah sudah mencintai hamba atau kaum, Allah pasti mengirimkan dia ujian. Karena Mas Yanto dan rekan-rekan ini ingin menunjukkan rasa cinta kepada Nabi, diuji sama Allah. Ini kan kursinya banyak tapi kosong, ya biarin saja. Toh yang datang tanpa kelihatan kita malaikat-malaikat Allah. Ini yang hadir ini jutaan malaikat. Masalahnya kan kita nggak lihat malaikat. Tapi mudah-mudahan bukan malaikat maut. Lah kan kita nggak tahu. Nggak tahu, Bu. Tiba-tiba besok pagi di masjid ada pengumuman di samping Polres. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wakapolres. Guyon bang. Yang nggak mau sampingnya kan ada bang. Polisi apa tentara? Polisi nggih? Polres juga. Apa pangkat AKP? AKP ya? Ngeri-ngeri juga di belakang saya. Kompol nggak mau, AKP? AKP nggak mau, kan ada Polantas bang. Nggak ada yang tahu pak. Nggak ada yang tahu. Udahlah sebagai penutup, udah capek juga saya berdiri tadi. Ya Allah, udah jam berapa dah nih? Awal ya? Awal tuh di Ngabang bang. Kami balik di Subo nih. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka pesan Kanjeng Rasul, biar kita nih nggak lengah. Hidup kita ini sekejap mata aja. Hari ini kita sehat, besok sakit. Hari ini sakit, besok kita sehat. Nah, ada yang tahu bang? Bang Polantas? Maka abang tertibkan tuh ibu-ibu yang biasa di jalan tuh. Jangan garang-garang. Cukup diberitahu, ibu mohon izin mulai besok tolong safety riding. Berkendaraan dengan aman, pakai helm, klik spionnya, surat berkendaraannya, penuhi, insya Allah aman. Kalau semuanya ikut aturan, cantik ngabangin. Tapi tadi saya mau lewat, saya tanya sama murid saya itu bunyinya apa itu? Jualan pentol bah. Masa sepanjang jalan jualan pentol semua? Karena kita ini hidupnya selalu terburu-buru. Tapi pernah nggak kita datang ke masjid terburu-buru? Yang kerja sawit terburu-buru datang ke ladang. Yang kerja di pasar terburu-buru dia ke pasar. Tapi pernahkah kita terburu-buru datang ke masjid? Enggak mungkin. Sekarang saya cuma mengingatkan pesan Nabi sebagai penutup. Jangan lama-lama kita ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah didatangi oleh Jibril alaihi salatu wassalam. Silakan buka di dalam kitab Hilyatul Awliya wa Tabaqatul Asfiya, dan Imam Tabrani di dalam kitab Mu'jamnya juga menuliskan itu. Jibril datang kepada Nabi. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Atani Jibril wa qala li. Jibril itu datang kepadaku dan berkata, ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Ya Rasulullah Muhammad, hiduplah sesuai dengan keinginan Anda. Tapi ingat ya Rasulullah, bahwa Anda suatu masa pasti akan wafat. Artinya apa? Sesungguhnya memang kalimat ini khitabnya kepada Nabi. Malaikat menyampaikan kepada Nabi. Kan tidak mungkin Nabi akan melupakan itu.
Tetapi sesungguhnya tujuannya adalah umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini cuma tidak berkata seperti ini, wahai jamaah Masjid At-Taubah Ngabang, wahai Wakapolres Kompol Saiful, wahai AKP siapa? Siapa? Teguh. Oh, tiang Jawa Inggil. Tiang pundi? Jawa Tengah. Jawa Timur. Oh, Jawa Tengah. Cuma nggak bilang begini aja malaikat Jibril, wahai AKP Teguh, sila kau nak mau hidup macam mana pun, serah kau. Tapi ingat Bang Teguh, Mas Teguh, cuma ndak begitu aja Jibril Pak, kau pasti mati. Mulai takut kan? Bukan cuma Mas Teguh, saya ngeri-ngeri juga Mas Teguh. Masalahnya saya 4 jam di jalan, diincar malaikat saya, Bu. Wah, ini yang ceramah tadi dikatakan. Ini yang ceramah tadi ini tegap dia katanya. Wih, tapi soal mati bukan masalah tegap tak tegap, bukan masalah sehat atau sakit. Kadang yang sakit lama sembuhnya tak mati, yang sehat-sehat macam Pak Saiful duluan pula. Pak Saiful tuh banyak Pak. Yuk bu, nih ibu, mending suami meninggal duluan apa ibu? Suami duluan apa ibu meninggalnya? Susah kan? Bilangnya apa? Suami? Tak betul, memang orang sini ini. Mending suami mati dulu, kata dia. Mati itu bukan soal umur, tapi ketetapan Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap sesuatu yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Di ayat yang berbeda, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah tiba waktunya untuk mati, kata Allah, tidak bisa dimundurkan, juga pun tidak bisa dimajukan walaupun sepersekian juta detik. Maka pesan Nabi melalui Jibril, isma syi'ta, hiduplah sesenangmu, tapi ingat kau pasti mati. Kedua, wahbib man syi'ta fa innaka mufariquhu, cintai apapun siapapun yang ingin kau cintai, tapi ingat engkau pasti akan berpisah dengannya. Suami mencintai istri akan ditinggalkan, iya kan? Istri meninggal duluan, 1 minggu dia nangis, 2 minggu aman, 3 minggu kawin dia. Jangan berlebihan, kata Nabi. Apapun jangan berlebih-lebihan. Bahkan mencintai pasanganmu jangan berlebih-lebihan, dia akan meninggalkanmu. Tetapi walaupun begitu, Nabi mengajarkan bagaimana dasar cintamu di antara sesamamu karena Allah dan Rasulnya. Jangan melewati itu. Ketiga, wa'amal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Beramallah sesuai dengan apa yang ingin kau lakukan. Yang baik Allah balas baik, yang jahat akan dibalas dengan jahat. Yang keempat, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail. Ingat, kemuliaan seorang mukmin ditentukan sujudnya kepada Allah di malam hari. Perbanyaklah sujud malam. Kalau mau bercerita, ceritalah saja kepada Allah. Kalau mau curhat, curhatlah kepada Allah. Kalau kau ada masalah, jangan ceritakan kepada manusia yang lain. Solusi belum tentu, fitnah malah kemana-mana. Yang terakhir, wa izzuhu istighna'uhu 'anin nas. Dan kehormatan seorang mukmin, kewibawaan seorang mukmin adalah ketika dia tidak terlalu bergantung kepada makhluk. Jangan gantungkan harapanmu kepada makhluk yang lain. Makhluk itu bisa membuatmu bahagia, tapi juga mungkin bisa membuatnya sedih. Tapi ketika Allah yang menjadi harapanmu, Allah yang menjadi gantungan hidupmu, Allah yang menjadi tumpuan harapan dan munajatmu, Allah tidak akan pernah mengecewakanmu walau sedikit saja. Ketika hari ini kita belum menikmati apa yang menjadi harapan kita, Allah hanya mengajarkan kita bersabar. Sejenak kita bersabar. Apa susahnya kita bersabar kalau pada akhirnya Allah akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Maka
Mudah-mudahan Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan acara malam ini, walaupun yang hadir di luar harapan, tidaklah terlalu ramai, tidak masalah. Karena memang kondisi seperti ini, tapi yakinlah bahwa selagi niat dan tujuan kita kemari untuk mencari ridha Allah dan menebalkan rasa iman sebagaimana yang beliau sampaikan, mengokohkan dan menguatkan keimanan kita kepada Allah, menumbuhkan benih-benih cinta yang baru kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, serta semakin berbuat baik di antara sesama, menghargai dan menghormati perbedaan yang ada. Insya Allah Allah akan datangkan kebahagiaan di dalam hati kita masing-masing. Saya tahu bahwa Kabupaten Landak ini adalah satu tempat yang sangat representatif, di mana perbedaan iman ada di sini, perbedaan suku ada di sini, perbedaan budaya ada di sini. Yuk kita saling hormati itu, karena kita sama-sama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pesan Nabi, ar-rahimuna yarhamukumullah, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis samai. Orang yang hatinya penuh kasih sayang pasti akan dikasihani oleh Allah. Maka kasihanilah yang di bumi, sayangi siapapun yang di bumi, maka Allah zat yang menguasai langit dan bumi pasti akan menyayangimu. Saya ingat sedikit pasasi di dalam Injil saudara-saudara kita yang ada di luar sana, yang mungkin sedang menguping apa yang saya sampaikan atau mendengarkan kalam saya. Saya mendengar, saya pernah membaca dalam pasasi Injil mengatakan, cintai yang di bumi, maka yang di surga akan mencintaimu. Sederhana saja hidup ini. Berbuatlah baik, berbagilah kasih sayang, karena dengan hal itu akan menumbuhkan kebaikan-kebaikan di dalam hati. Dan insya Allah bangsa dan negara ini akan menjadi bangsa yang baik. Allah datangkan keberkahan, termasuk warga masyarakat yang ada di sekitar masjid ini, lebih umum lagi kepada seluruh masyarakat Kabupaten Landak. Mudah-mudahan kita adem, ayem, tentrem. Berbeda itu adalah bagian dari rahmat Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Tetapi bagaimana caranya kita bersama-sama dalam perbedaan yang ada. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Kebenaran itu pasti datangnya dari Allah, dan kesalahan semata-mata karena saya yang awam. Ikuti, yuk bareng-bareng kita bersolawat. Mudah-mudahan solawat kita ini menjadi saksi kita, cinta kita kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqam warfi doanya
Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Syair barusan adalah qasidah burdah yang sering kita sebut sebagai burdah. Syair qasidah ini ditulis oleh seorang waliullah bernama Waliullah Syarafuddin Busiri. Syarafuddin Busiri adalah murid seorang waliullah yang bernama Abul Abbas Al-Mursi, dan waliullah Abul Abbas Al-Mursi adalah murid dari seorang waliullah yang bernama Al-Imam Abul Hasan Sazili. Syair ini menunjukkan rasa cintanya dan harapan besarnya akan pengakuan dari Allah, akan pengakuan dari Rasulullah terhadap cinta dan harapan kita kepada Allah dan Rasulnya. Ya Rabbi bil Mustafa, ya Allah bil Mustafa, dengan kemuliaan kekasihmu, pilihanmu yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baligh maqasidana, sampaikan seluruh maksud dan hajat kami, waghfir lana ma madha, dan ampuni dosa-dosa kami yang telah lalu, ya wasi'al karami, ya Allah ya Rabb, duhai zat yang maha luas kemuliaannya. Semoga yang hadir malam ini mendapatkan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala dan diakui sebagai umat terkasih dari kekasih Allah, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuk kita berfatihah untuk orang tua kita, para orang-orang solih yang ada di daerah ini, terkhusus yang mewakafkan hartanya, waktu dan tenaganya untuk masjid ini. Ala hadhihi niyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Rabbana ya Rahim ya Ghafur, la yaghfiru dhunuba illa anta ya Rabbal alamin. Allahumma bi rahmatikal wasi'ah wa bi ni'matikal 'azimah wa bi alaikal jasimah, ya Rabbana ya Rahim ya Ghafur ya Ghafur ya Ghafur, la yaghfiru dhunuba illa anta ya Ghaffar. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna min jami'i sayyiati a'malina. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Allahumma ya salam, nas'aluka salamatan fi dinina wa afiyatan fi ajsadina wa barakatan fi rizqina ya Rabbana ya Rahim. Allahumma inna nas'aluka imanan daima wa yaqinan sadiqa wa qalban khashi'a wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al baldata Indonesia hadha aminatan mutmainnatan ya rabbal alamin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin fansurna 'alal qaumil kafirin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna rizqan halalan wasi'ah warzuqna rizqan halalan tayyiba innaka anta khairur raziqin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim
Allahumma ijma'na, Allahumma ihsyurna, Allahumma ijma'na wahsyurna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi yaumil qiyamah. Ya Rasulullah, ya Sayyidi, ya Habibi, ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Syafi'al khalqillah, isfa' lana ya Rasulullah, isfa' lana ya Rasulullah, isfa' lana ya Rasulullah fi dunyana, fi ukhrana, ya Allah, ya Rahman, ya Dzal Jalali wal Ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala rasulik wa nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan kepada Kiai Haji Syekh Muhsin Hasan.